Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma bika asbaqna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika amut wa ilaikan nusur. Kita tetap bersyukur pada Allah, hari ini tanggal 5 Jumadil Akhir, insyaallah ya. Kita masih ada kesempatan sehat, kesempatan hidup. Semoga ya dalam kesehatan dan kesempatan ini ada manfaat yang lebih indah bagi kita ya. Karena bagaimanapun Nabi mengingatkan untuk kita, nikmatani ma'ubunun, ada dua nikmat yang banyak dilupakan manusia. Jadi kebanyakan manusia itu lupa, wa katsirun minan nas, apa? As-sihhah wal faragh, kesempatan dan kesehatan. Padahal kita tahu hidup kita itu terbatas. Kita dibatasi oleh waktu, wal asri wadduha wal laili wal fajri, itu menunjukkan waktu kita sangat terbatas oleh waktu itu. Meskipun maunya manusia berumur panjang, kadang-kadang sudah diambil lebih dahulu. Itulah kehidupan dunia dan kita harus paham. Dan insya Allah kita masih ingat watak-watak dunia yang pernah kami sampaikan ke dalam kajian-kajian sebelumnya. Cuma karena kita masih bicara masalah binatang ya. Sebelumnya baiklah sallallahu alaihi wasallam kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ini nabi yang terakhir, harus kita ikuti sunnahnya. Karena apa? Dengan mengikuti sunnahnya itulah, meskipun kita tidak banyak meminta dan memohon agar nanti mendapat sahabatnya, secara otomatis Allah akan berikan dengan sendirinya. Amin. Jamaah sekalian, kita masih bicara beberapa binatang yang masih saya lihat masih tercecer dalam Al-Quran. Cuma saya ulang, pertama adalah unta, sedikit saja. Unta sudah umum, meskipun di negara kita tidak ada. Unta dalam bahasa Arabnya adalah ibil, unta. Kita diperintahkan oleh Allah untuk melihat, afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Mengapa manusia tidak melihat, tidak memperhatikan bagaimana Allah menciptakan unta? Padahal di sekitar kita tidak ada unta. Nek gambar akeh. Tapi kalau unta sendirinya kita tidak tahu. Tapi secara umum kita sebagai seorang muslim, kita diperintahkan, afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Mengapa kita manusia tidak perhatikan bagaimana Allah menciptakan unta? Ya sedikit info ini bagi yang ahli flora fauna, mungkin dokter hewan ini yang paham bahwa unta itu pertama terkenal dengan binatang padang pasir itu. Terkenal binatang pasir kalau dulu ya, sekarang agak banjir masuk binatang padang pasir. Ya binatang banjir malah. Di Arab sekarang itu mulai ditanami apa namanya, yang buah-buah yang mahal. Zaitun itu, jutaan pohon zaitun itu sekarang. Dan nanti kata Nabi, kalau sudah
Arab itu hijau royo-royo. Banyak di luar Arab itu akan mencari ke sana. Mungkin nanti akan padi di sana lebih hebat. Karena apa? Bagaimanapun dengan teknologi tinggi, tanah yang sedikit bisa ditanami padi dan seterusnya. Itu Nabi sendiri yang menyatakan begitu. Tanda kiamat adalah Arab Saudi nanti hijau royo-royo. Sudah saya lanjutkan masalah unta. Istimewa unta itu berjalan siang malam tanpa makan, tanpa minum, mampu 24 jam berjalan tanpa makan, tanpa minum itu mampu. Kan itu orang-orang haji tempo dulu kan naik apa? Naik unta. Rasul sendiri naik unta bergantian dengan keluarga. Sampai di situ ada kan surat haji, wa'adzin fin nasi bil haji yaitu karijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajin amin. Subhanallah. Ayat ini untuk kita bersama. Wa'adzin bin nas, celuun menungso idhinono maksudnya dipanggil untuk manusia bil haji agar segera melaksanakan haji. Yaitu karijalan, mereka ada yang berjalan dengan kakinya otomatis. Wa ala kulli dhamirin, ada yang naik unta sampai kurus. Dipaksakan itu terus jalan. Mekah Madinah kan sekitar 380 kilo, lebih dari itu karena belak-belok. Naik lurus mungkin musuh iso, apalagi nubruk gunung barang musuh lurus ya unta. Wa ala kulli dhamirin, sampai untanya kurus. Jadi gak mangan, gak minum, itu sampai lupa makan. Tapi karena taat pada majikannya, ya, tetap jalan saja. Wa ala kulli dhamirin. Itu kita suruh memperhatikan. Ya kita sekilas keimanan lah. Unta diciptakan seperti itu. 24 jam ya. Tidak makan, tidak minum, hanya berjalan mampu. Satu. Yang kedua, kalau ada sedang badai pasir, apa badai pasir ini? Lesus pasir yang begitu hebat, yang naik lilipan tapi unta gak kelilip. Apa kelilipan ini? Bahasa kelilipan ini apa angel ya? Ya, meripate ndak kelilipan, ndak kena itu. Jadi meskipun ada pasir yang hebat-hebat begitulah, kena angin siklon yang sangat berat, ya unta tidak bisa kelilipan. Itu rahasianya. Tidak tahu itu modelnya bagaimana. Apa ana pulute njopo ni? Menungso sing kelilipan sing numpak iku malah iso rembes. Ini beberapa catatan penting untuk kita. Karena disuruh memperhatikan tadi. Yang selanjutnya, sekali minum. Nah ini sekali minum itu sak jerigen teh itu ya 20 liter habis. Kita sak gelas ini wis kudu ndak ini loh perbedaannya. Unta kalau maaf, ini keimanan saja. Jamaah sekalian sudah ya, unta kita selesaikan dulu cukup saya rasa. Dan untuk selanjutnya tentu kita tidak mampu menjelaskan itu karena bukan ahlinya dokter hewan nih Pak Luman. Untuk yang selanjutnya ini ada ikan nun ya, ikan nun yang kemarin belum sempat kita bicarakan di dalam surah Al-Anbiya ya, ayat 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dhannuni idz dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdiru alaihi fanada fid dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wa dhannun itu julukannya Nabi Yunus.
orang yang memiliki ikan nun secara pribadi. Maksudnya dia nyuruh wetenge iwak gitu. Itu julukannya Dzannun. Jadi Dzu itu dalam artinya memiliki, nun binatang ikan laut yang besar itu yang menelan beliau ini kan namanya Nun, sehingga terkenal dengan julukan Dzannun, orang yang memiliki ikan nun. Dalam bahasa Al-Quran kan memang begitu. Seperti ada lagi tadi, maaf yang saya baca itu, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dzu itu mempunyai, kullu man 'alaiha fan, setiap yang di atas bumi akan binasa, akan mati. Termasuk sing ngomong mesti mawon. Pomar sing ngrungokno, apa sampean dhisik ta? Jadi di situ jelas. Kullu man, ya jaga ngantuk lah. Kullu man 'alaiha fan, setiap yang ada di atas bumi, di atas akan fan, itu hancur, mati maksudnya. Kecuali Allah yang Maha Kuasa. Illa dzul jalali wal ikram. Karena itu kalau kita baca Asmaul Husna itu, kalau pakai ya nida itu langsung. Jangan lupa kalau kita manggil Allah lewat Asmaul Husna, pertama harus kita, biasanya di sama Quran ini ada. Biasa yang Quran ada ya. Bisa dipanggil dulu pakai ya Allah dulu ya. Ya Allah alladzi la ilaha illa anta. Coba kalau kita pakai Asmaul Husna, ya Allah alladzi la ilaha illa anta. Lalu kita teruskan ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, Takabbir, ya Khaliq, ya Bari. Terus di sana ada ya Dzal Jalali wal Ikram. Jadi mempunyai kekuasaan dan kemuliaan yang sangat mutlak. Di sana ada ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Malikal Mulki, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya nida itu kalau gandeng dalam bahasa Arab, bahasa Quran itu harus pakai fathah. Umpamanya namanya Abdurrahman, kalau panggil ya Abdurrahman, bukan ya Abdurrahman. Ya Abdurrahman pakai mudhof ilaih kalau dalam bahasa Arab begitu. Kalau ada ya nida mudhof dan mudhof ilaih, yang pertama harus dinasabkan. Begitulah kalau belajar bahasa Arab. Kita lanjutkan di sini. Dzannun yang memiliki ikan nun, maksudnya Nabi Yunus. Idzahaba, ketika pergi minggat, ya, pergi minggat. Mughadiban, sambil marah-marah. Nabi Yunus itu marah-marah. Karena apa? Dakwah situ kalau sing ngrungokno. Kuwabe pada menghina, memusuhi Nabi Yunus itu. Karena itu dakwah tidak selamanya diterima. Kalau jenengan jadi pendakwah, kalau suatu saat ditolak jangan marah-marah. Pas ngaji wonge ono 5, terus saja ngaji. Pas ngaji kan wong iblas, jangan marah. Alhamdulillah tugasnya wis entek, mulai ngibrit ae sarapan ke warung. Nah, begitu. Nabi Nuh sama Nabi Yunus ini rupanya ya itu untuk pelajaran kita bersama. Nah, manusia-manusia yang setelah Nabi Yunus termasuk Nabi kita ini. Idzaba mughadiban, ketika pergi dengan marah. Fadzanna allan naqdiru alaihi, dikira aku gak roh ngono ta. Gak kuwasa ngurusi dhek. Dikira marahi dhek
Kata Allah, aku tidak melihat dia, tidak ngurusi dia. Begini, nah, nanti kita bisa lihat tadi surat apa tadi? Ya. Akhirnya kita bisa melihat di dalam surat As-Saffat ya. Surat As-Saffat, saya bacanya surat As-Saffat, hubungannya surat As-Saffat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inna Yunusa laminal mursalin idh abaqa ilal fulkil mashhun fasahama fakana minal mudhadin faltaqamahul hutu wa huwa mulim falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Wa inna Yunusa laminal mursalin, dan sungguh Yunus itu termasuk utusan Allah, Rasul utusan Allah. Il abaqa ilal fulkil mashhun, ketika meloncat ke perahu, ke kapal yang penuh muatan. Tadi sambil marah-marah ya tadi, Al-Anbiya tadi, sambil ninggalno umat marah-marah, tapi Allah kan Maha Kuasa, apa aku gak dikira gak roh deh ta. Masanya apa? Nabi itu berbeda dengan kita. Nabi itu kalau mau pergi saja menunggu apa kira-kira? Menunggu wahyu, menunggu perintah. Kalau tidak ada perintah tidak boleh nyingkri. Rasul coba itu ketika pindah ke Habasa, situ sing rimo mek rajane tok mulih maneh. Dakwah lagi nang Thaif, malah situ kan sing rimo. Meskipun sekarang kota pertanian di Arab Saudi ya Thaif itu. Yaitu. Tapi dulu asal muasalnya mereka menolak kepada dakwah Nabi kita. Pulang kembali ke Mekah dalam suasana begitu. Tapi Rasul tidak marah. Cuma Jibril yang marah. Jibril yang marah. Ayo apa Rasul dikemblangi waktu, maaf didoni barangnya Pak. Ngaji loh didoni. Aku lo sampeyan dilono tidak harus nyengkri. Ngibit lah apa ngurus wong Mojokerto gitu saja umpama begitu. Ketika begitu Jibril sampai kasihan pada beliau. Rasul gunung Uhud tak angkate ya. Tak bimbing wong Thaif. Ya ludes to wong Thaif dibiyuki gunung. Ya nek dibiyuki dhuwit meringis-meringis ya. Nah itu jamaah sekalian, kata Nabi, lah jangan. Mereka seperti itu karena bodohnya itu. Sebab gobloknya itu sing dadekno menolak kebenaran. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Doa Rasul itu. Berilah petunjuk umat saya ini karena gobloknya itu. Karena itu warid anil jahilin. Wong gobloke gak ru gobloke wae. Gak ngerti nek dhek iki goblok, hati-hati. Wong kan repot kok. Dibagi manusia kan ada sing rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Ada seorang yang ngerti, pinter, terus dia ya pinter. Ittabi'u, ikuti dia. Ada orang yang yadri wal yadri annahu yadri. Ono maneh sing nisore, ono wong ngerti, tapi dhek lho gak ngerti nek dhek ngerti. Jawilen wong iku. Mas, lah sampean celuk Gus ta apa? Gus, mau direwereng sampean wong pinter sih Gus. Ya sepurane aku lali aja nih. Itu yang kedua. Sing repot yang nomor 2, nomor 3 saiki. Rajulun la yadri. Wala yadri annahu la yadri. Ana wong gak ngerti, tapi dhek gak ngerti nek dhek iku gak ngerti. Iki sing terakhir malah. Sing dhuwure maneh. Wa rajulun la yadri ya, annahu yadri. Ya, dia tidak ngerti tapi ngerti nek dhek iku goblok. Jane aku goblok nek. Ya itulah kita pimpin yang baik. Wa rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Sing nomor 3. Seseorang yang tidak ngerti
tapi dia itu sadar nek dia enggak ngerti. Itu kita bimbing baik-baik. Sing rapor sing nomor 4 iki. Warajulun layadri walayadri annahu layadri. Ana wong goblok tapi dhek gak eruh nek dhek. Lah iki sing ruwet iki. Ngapunten. Kita kelompok yang mana kalau urusan ini masing-masing. Sampun ya. Itu manusia terbagi 4 itu. Tak balik ini mana rupane kok ana sing ngandel. Jadi yang paling atas warajulun yadri, seseorang ngerti. Ya, wa yadri annahu yadri. Dia ngerti nek dia ngerti. Itulah harus kita ikuti orang model begitu. Yang kedua, warajulun yadri. Ana sing ngerti ini. Tapi wala yadri annahu yadri, tapi gak ngerti nek dia wong ngerti. Jawil niku. Mau direng-reng ngimami masjid ini. Biasanya harus sadar, mengerti tapi garu nek ngerti. Yang nomor 3 jek lodong ini. Warajulun layadri, wa yadri annahu layadri. Ana wong gak ngerti, tapi dhewe nek dhewe ndak ngerti. Ya ini sing gampang dibimbing ini. Sing paling buleti seti sampai potong senop sing nomor 4. Warajulun layadri. Orang ndak ngerti. Wa layadri, dia itu gak ngerti. Annahu layadri. Ana wong goblok tapi gak ngerti nek dhek wong goblok kae ini. Iku nyeseti mbuleti. Jamaah itulah contoh manusia, pembagian manusia. Karena itu kita mudah-mudahan bisa mengambil nomor 1 boleh kalau mampu. Nek cek gak iso nomor 2. Paling sing apik nomor 3. Ya sebagaimana nanti kalau kita sirot itu setelah al-haud, setelah padang mahsyar, yaumul mizan, catatan amal, yaumul hisab, haud kan begitu. Prosesnya lama itu di akhirat nanti. Setelah bertemu Rasul, aman kalau ketemu Rasul. Sing rapot itu gak ro Rasul. Tidak ketemu di telaga Rasul. Ini sing bulutian kaya ikamang layat dilajari gamang. Lah ketika naik sirat itu ada yang kalbarki kayak kilat nyampe. Itulah para nabi-nabi itu. Ana sing karya kayak angin. Angin nek lesus banter, Pak. Nah, sampai itu ya para syuhada wasolihin. Yang ketiga ini katuyur kayak manuk. Kita ambil kayak manuk wis lumayan. Wis tekok surga. Kan yang ahli ibadah, yang nomor 3 tadi masuk ke sana kita. Karena apa? Kita seperti kilat nggak mungkin untuk nabi. Kedua seperti angin kencang, ya bukan kelas, tapi kadang-kadang ya ono sing ngatur. Nah, tergantung mainnya saja. Yang ketiga itu usahakan kayak burung, yaitu katuyur. Spur wis nyampe surga. Sing ngerempet sing nomor 4, kaya wong remuk ya. Kaya manten dikarangin angin. Ya ada karalip itu. Ono cengkrek sing gantol wong iku. Saya kalau baca kitab-kitab hadis ya di Sahih Muslim, ada orang itu yang sudah stres nih, kata ucul katanya, sampai tinggal kakinya saja. Ada sampai kakinya saja mau jatuh begitu. Akhirnya ya dengan amalnya, syahadatnya, mungkin jamaahnya, mungkin infaknya menolong dia. Akhirnya dengan tinggal kakinya langsung kembali dan langsung naik surga. Ada yang model-model begitu. Di mana? Di kitab-kitab Indo, ya, di Sahih Muslim ada. Sudah kembali kepada Nabi Yunus, malah surga-surgaan ya boleh saja, itu nyangkut keimanan. Ya kembali ketika Nabi Yunus dia lari ke perahu yang penuh muatan, id abago ilal fulkil maskun,
Di saat dia meloncat ke perahu yang penuh muatan, fasahama diundi oleh pemilik perahunya itu. Ati mane kejegur kabeh. Ayo tak undine kene cepet. Fasahama maka diundi, fakana minal mutahadin. Dia termasuk orang yang harus menceburkan diri oleh lotre yo. Ya nek lotre sembako, wong lotre roto Nah, itulah di dalam Al-Qur'an fal taqamahul hut, sehingga ditelan ikan itu yang namanya tadi apa? Nun, ikan nun tadi. Wa huwa mulim dalam keadaan sakit. Di perut ikan dalam keadaan sakit. Ini kita harus paham. Nabi Yunus ini memang salah. Belum ada perintah tapi sudah meninggalkan kampungnya. Kampungnya di mana? Di sekarang tanah Khoibar itu. Kurma Khoibar. Saya terangkan asal muasalnya ya ayat ini. Rasulullah itu bersama Mu'ad bin Jabal jalan-jalan begitu, berhenti di kebun kurma. Asalnya ayat ini. Ketika di situ pemiliknya orang Yahudi ternyata. Iki kok ngono ngene wong loro engko nang nyolong kurma kuwi. Moro pemiliknya ini datang. Nah, setelah datang salaman. Min en dari mana Anda? Manesmuk, nama Anda siapa? Ana Muhammad dari Mekah. Lu baik jauh. Iya. Lalu Jibril macakno ayat ini. Gitu lah. Jibril membacakan ayat ini dari ayat, maaf saya bacakan dari surat tadi sudah, surat Saffat ayat 139 sampai 148. 139 sampai 148 itu dibacakan oleh Jibril. Tapi saya terangkan tidak seluruhnya, nanti kan konteksnya kan apa ikan nun itu. Nah, ketika dibacakan wa inna yunusa minal mursalin abagha ilal fulkil maskun fasahama fakana minal mutkhadin sampai faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Lalu kaget si pemilik kebun tanah Khoibar yang luas itu. Siapa kamu, kok paham saudaraku? Jadi orang Yahudi. Itu saudara saya Yunus, yang dulu ya di kebun ini dia berada, di Khoibar ini, di tanah inilah dulu tempatnya saudaraku Nabi Yunus dakwah. Itulah orang Yahudi akhirnya beriman itu, ya karena keduanya menganggap Yunus itu saudaranya. Itulah. Tetapi karena dia tidak sabar, ketika dakwah di tempat ini dia meninggalkan umatnya. Ya apa di kerumpung koyo ngono. Akhirnya lari ke Laut Merah itu di perahu penuh muatan, diundi ya harus ditelanikan dengan rasa sakit. Lalu di situ di dalam ayat kan ada falaula annahu kana minal musabbihin, andai kata Yunus bukan termasuk orang yang bertasbih. Nah ini pelajaran untuk kita. Kita kalau ada kesulitan perbanyak apa? Tasbih. Niru Yunus tidak apa-apa, niru Nabi Yunus. Apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Aku nyambut kayak kok bulat. Boleh pakai itu. Pakai. Atau kita larikan kepada ampunan Allah. Kalau pakai nabi yang pertama Nabi Adam, Rabbana dalamna. Kalau pakai yang tengah Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Di situ ada. Falaula annahu kana minal musabbihin. Andai kata Yunus, kata Allah, bukan termasuk orang alim bertasbih, lala bisa fibani, setelah dia di dalam perut ikan ila yaumi yub'atsun, sampai dina kiamat. Maksudnya mate dadi dagingnya dadi teleo, maksudnya begitu. Jadi
andai kata dia tidak ahli tasbih, lalabitna tetap tinggal fi batni dalam perut ikan nun tadi ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat. Wis gak mulih nang dunya. Akhirnya dia bisa dikeluarkan oleh ikan, digesek itulah, akhirnya ada matahari, ada pohon-pohon kecil, akhirnya dia hidup pulang kembali. Itu saja ceritanya. Untuk sedikit cerita Nun, bahwa Nabi Yunus pernah di perut ikan dalam suasana sakit. Dan tentu andai kata kita di perut ikan, ojo cacak petang puluh dino apa petang wulan, ya orang menit wis nyonyor. Itu pelajaran untuk kita, mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi annaka al-wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Antaghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana muslimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa win alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa la fa'indal hisab. Allahumma kfina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana idan li awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana ighfir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa tarkis syaqqa wa su'il qada wa syamatatil ada. Allahumma sallimna as-sallim dinana wa la taslub lana imanana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian jamaah yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.